Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan pun bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program Apa Kata Pak Gem untuk edisi kali ini bersama dengan saya, Pastor Ogi Raharjo. Ya, program Apa Kata Pak Gem mengungkap fenomena dari sudut pandang firman Tuhan. Di sekitar kita ada banyak fenomena-fenomena yang terjadi dan seringkali itu menimbulkan pertanyaan, bahkan menguji iman kekristenan kita. Namun, biarlah firman Tuhan boleh mengungkap segala sesuatunya dengan jelas, sehingga kita tidak jatuh dalam pemikiran yang salah, tidak terjebak dalam pemikiran duri, dan tidak salah dalam langkah menghadapi kehidupan ini. Oke, sebelumnya supaya rileks, siapkan minuman Anda, apakah kopi, teh, jeruk hangat, wedang jahe, silakan. Saya menyiapkan air putih supaya tetap sehat dan segar. Mari kita minum. Ya, program apa kata Pak Gem untuk edisi kali ini ada satu topik menarik yang akan kita bahas, yang akan kita sharingkan. Ya, kita akan membahas mengenai topik apakah anjing bisa masuk surga. Sepertinya hal yang biasa dan aneh, tapi hal ini bukankah seringkali juga menjadi pertanyaan kita. Kalau saya punya hewan peliharaan mati, apakah hewan ini bisa masuk surga? Mungkin Anda memelihara hewan yang Anda sayang, anjing yang begitu Anda kasih, anjing yang lucu, lalu dia mati. Kadang ada pertanyaan, kemana dia mati? Apakah dia masuk surga? Kami juga punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan kami kucing, dan 6 kucing. Kucing karena memang saya takut dengan anjing. Atau ada peliharaan-peliharaan yang lain. Kalau dia mati mungkin kita terlalu sayang. Dan kita bertanya, apakah dia bisa masuk surga? Oke, saya awali dengan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang masuk di WA kami. Anda kalau ada pertanyaan atau fenomena yang dapatkan pencerahan, pengungkapan secara kebenaran firman Tuhan, silakan disampaikan di channel YouTube kami, di kolom komentar yang ada, atau melalui kolom WA yang atau melalui WA yang akan kami sampaikan nomornya di deskripsi YouTube ini atau di bagian akhir video ini akan kami sampaikan. Oke, pertanyaannya begini. Salam Bapak Oki, selamat sore. Ada temanku, anjingnya sudah mati dikremasi tanggal 30 Agustus 2003, nanti beberapa hari lagi. Dia tanya, mau dibacakan ayat Alkitab. Pak Pendeta, apakah tidak ada firman yang cocok di Alkitab untuk dibaca kalau hewan meninggal? Di Mazmur juga tidak ada. Oke, saya menjawab dari forum ini, dari program ini. Alkitab memang tidak mencatat bahwa hewan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada ayat khusus hewan akan masuk dalam kerajaan surga. Namun kebenaran yang perlu kita ketahui, satu, kita tidak akan memiliki hewan lagi di surga. Ketika nanti di surga, hewan kesayangan kita yang mati ya, kita tidak akan memilikinya lagi di surga. Dua, kita masuk kerajaan surga pun sendiri, otonomi, tidak bergantung pada siapapun, dan tidak ada hubungan keluarga lagi. Artinya, kalau saya masuk surga itu tidak bergantung karena iman orang tua saya, atau karena iman saya kepada Tuhan Yesus dengan baik, otomatis anak saya juga masuk surga. Tidak, kita masuk surga dengan uh, kehidupan keputusan pribadi kita masing-masing. Ya, jadi dari yang beliau pertanyakan, apakah tidak ada firman yang cocok dengan kitab itu dibaca kalau hewan meninggal. Jadi kan beliau juga rindu nanti kalau hewan atau anjingnya ini mati dikremasi, dibacakan ayat Alkitab dan sebagainya. Melalui program ini, saya akan menjawab satu persatu sehingga sampai pada kesimpulan. Namun saya juga akan menjawab juga bahwa menyampaikan juga bahwa Alkitab tidak mencatat secara spesifik bahwa hewan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, dan hal ini tidak dipertanyakan di pertanyaan, tapi sedikit kaitan. Hewan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena hewan tidak mengalami penebusan Kristus. Poin pertama saya sampaikan,
Hewan tidak mengalami penebusan Kristus. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, bukan menebus dosa hewan. Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk dosa manusia. Jadi paham ya bahwa uh, Yesus mati untuk menebus dosa manusia, bukan menebus dosa hewan. Keselamatan dari Yesus itu untuk manusia. Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, usia ini adalah. Oke, poin kedua, hewan tidak mempunyai roh. Ayatnya ada dalam 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat ini mengatakan bahwa manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini yang merasakan sakit, merasakan pusing, mual, batuk, pilek, merasakan dingin, panas, dan sebagainya. Ini tubuh ini. Tubuh ini casingnya. Tubuh ini bungkusnya. Kemudian manusia lebih dalam lagi, di luarnya kan tubuh, masuk ke dalam lagi, manusia memiliki jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Pikiran yang berisi ide-ide, berisi gagasan, perasaan yang berisi suka, duka, senang, atau benci, dan sebagainya. Kemauan itu menginginkan sesuatu ke sini, menginginkan berjalan ke sana, nah, itu adalah kemauan. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak. Dan lebih dalam lagi, roh. Roh ini yang berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Itu roh kita. Nah, bacaan firman Tuhan ketika kita membaca, kok rasanya dikuatkan. Itu artinya roh kita sedang nyambung. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, rasanya kok kita terhanyut oleh lagu pujian yang kita bawa, yang kita dengar, kita nyanyikan. Dan rasanya kita dikuatkan dengan lagu itu. Itu roh kita hubungan dengan Tuhan. Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika seseorang mati, tubuh ini dikubur di dalam tanah dan habis dimakan oleh pengurai atau cacing-cacing. Tubuhnya ada di kuburan, jiwanya hilang karena tugasnya sudah selesai. Jiwa bertugas selama di bumi. Kalau seseorang mati ya, jiwanya sudah tidak ada lagi, menghilang, sudah selesai tugasnya. Apa maksudnya? Kalau ada jenazah atau mayat di depan kita, coba kita olok-olok jenazah atau mayat itu. Kita omongi apapun, kita jelek-jelekan. Dia diam, karena dia tidak punya jiwa. Dan roh ini yang tinggal di surga. Roh kita ini yang masuk ke dalam kekekalan. Ketika di dalam kerajaan surga, bukan tubuh kita, roh kita yang masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, poin berikutnya, kalau hewan hanya punya tubuh dan jiwa, jiwanya hewan ini sering disebut sebagai insting atau naluri. Dia tahu di mana ada musuh, dia tahu di mana ada hewan betina yang dia suka. Hewan bisa merasakan ketakutan, berani, atau senang. Bisa lapar, bisa haus. Tapi hewan tidak bisa berdoa dan tidak bisa hewan berdoa. Mungkin Anda berkata, oh anjing saya putarkan lagu pujian, dia kelihatannya senang. Itu hanya naluri dia saja. Jadi hewan hanya punya tubuh dan jiwa. Manusia, kesimpulannya adalah, manusia ini adalah makhluk roh. Kita ini sesungguhnya adalah makhluk roh. Punya jiwa, tinggalnya di dalam tubuh. Sekali lagi, manusia sesungguhnya ini adalah manusia yang adalah roh. Punya jiwa, tinggalnya di dalam. Jadi manusia sesungguhnya bukan yang daging ini, tapi roh kita di dalam. Dia punya jiwa, bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa punya kemauan, tapi tinggal di dalam, punya casing. Kalau diumpamakan komputer ya, atau laptop, tubuh itu adalah hardware-nya atau perangkat luarnya. Sementara jiwa itu adalah aliran listrik. Nggak ada aliran listrik, komputer nggak akan hidup. Tapi ketika ada aliran listrik, komputer bisa menyala.
dan lebih sempurna lagi. Ada software, itu adalah disamakan dengan roh. Software itu yang isian-isian yang membuat laptop atau komputer itu. Oke, poin ketiga atau poin terakhir, hewan hanya mati lalu selesai. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai ini satu-satunya ayat yang berbicara tentang hewan yang mati. Itu hanya ada di ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 20, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali pada debu. Jadi, hewan dan manusia kalau mati, menuju pada debu. Ya, tapi ini adalah casingnya atau tubuhnya. Itu nasibnya sama. Kalau mati ya sama-sama mati. Punya nafas ya sama. Kalau mati ya sudah sama. Hewan dengan manusia kalau mati ya sama. Menuju kepada itu. Manusia dan hewan memang sama-sama mati kembali pada debu. Namun bedanya nasib hewan hanya berhenti sampai di situ. Kalau mati ya sudah. Kalau manusia masih ada kelanjutan. Harus mempertanggungjawabkan pada penghakiman. Roh kita ini yang harus menghadap pada firman Tuhan di 2 Korintus 5:10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam dunia ini, baik ataupun jahat. Jadi, 3 poin mengapa hewan itu tidak masuk kerajaan surga. Satu, Yesus tidak mati menebus hewan, Yesus mati menebus manusia. Yang kedua, yang perlu diingat adalah bahwa hewan tidak mempunyai roh, hanya tubuh dan jiwa. Sehingga tidak, ketika mati, hewan yang selesai sampai di situ. Dan yang ketiga, hewan hanya mati lalu selesai. Itu hanya tidak masuk ada. Kesimpulannya, hewan peliharaan kita, apapun jenisnya, anjing, kucing, sapi, keledai, domba, kuda, dan sebagainya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Cukup sayangi mereka di saja. Nah, ini yang menjawab pertanyaan. Tidak perlu upacara atau pelayanan khusus saat menguburkan hewan. Tidak perlu kremasi mengundang pendeta untuk bacakan ayat. Biarkan saja apa adanya dengan perlakuan seperlunya. Ya kalau memang ada tempat untuk bukan hewan di sebuah tanah kosong ya sudah. Perlu melakukan upacara. Apalagi nanti sampai diadakan bagian penghiburan. Dikubur siangnya, malam diadakan bagian penghiburan. 3 hari lagi penghiburan lagi untuk dapat. Well, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hewan yang mati tidak masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak perlu dibacakan ayat. Iring penguburannya dikremasi. Kalau dikremasi atau dikubur itu memang pilihan masing-masing. Kremasiannya kan dibakar, tidak perlu bacaan khusus. Oke, tetap kuat iman, lurus jalan, dan senantiasa berharap pada Yesus hari demi hari. Sampai jumpa pada program Apa Kata Pak Gubernur edisi berikutnya. Jangan lupa tetap minum supaya pikiran kita terbuka. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.